Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Paksi Bantara dengan nomor NRP 5017251039. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 13, yaitu erosi massal atau mass wasting, yaitu proses pergerakan material bumi seperti tanah dan batuan yang bergerak menuruni lereng akibat pengaruh gravitasi. Materi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan fenomena alam seperti longsor yang sering terjadi di Indonesia. Sebelum masuk ke erosi massal, kita harus pahami dulu apa itu proses permukaan. Proses permukaan adalah interaksi antara batuan di permukaan bumi dengan udara, air, es, dan tentu saja gravitasi. Semua bentuk muka bumi yang kita lihat sekarang, yaitu seperti gunung, lembah, tebing, dan juga pantai, dan lain-lain, sebenarnya dibentuk oleh proses permukaan, seperti pelapukan, erosi, transportasi, dan pengendapan. Selanjutnya ada hubungan dengan sistem bumi. Erosi massal terjadi karena interaksi berbagai sistem bumi. Yang pertama ada geosfer, menyediakan batuan dan tanah. Hidrosfer berperan lewat air, hujan, aliran sungai, hingga es. Atmosfer memengaruhi pelapukan dan cuaca. Biosfer seperti akar tanaman bisa memperkuat tanah. Sementara manusia dengan kegiatan pembangunannya juga bisa membuat lereng semakin tidak stabil. Selanjutnya ada pendahuluan tentang erosi massal. Sekarang kita masuk ke inti materi ya, yaitu mass wasting atau erosi massal ya. Erosi massal tersendiri adalah pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya yang menuruni lereng secara massal karena pengaruh gravitasi. Pergerakannya sangat bervariasi, ada yang lambat sekali seperti creep, ada juga yang sangat cepat dan mematikan seperti debris avalanche yang terjadi di Peru. Selanjutnya ada klasifikasi erosi massal. Klasifikasi ini berdasarkan yang pertama ada kecepatan pergerakan, yaitu jika pergerakannya lambat yaitu seperti creep, jika cepat itu longsoran batu, sangat cepat yaitu debris avalanche. Lalu ada jenis material, ada material batuan dasar, tanah halus, dan juga puing kasar, ada juga lumpur. Lalu ada jenis gerakan, yaitu fall atau jatuh, terus ada slide, yaitu geser translasi atau rotasi, lalu ada flow, aliran seperti fluida, seperti gambar 13.1 di sini ya. Gambar ini menunjukkan perbedaan antara aliran, geseran, dan jatuhan yang menjadi dasar pengelompokan longsor ini. Oke, selanjutnya ada faktor pengendali longsor atau faktor-faktor penentu dalam pergerakan massal. Faktor utamanya yaitu gravitasi, yang ada dua gaya yang penting dalam gravitasi, yaitu yang pertama ada gaya normal yang menahan material dan gaya geser yang menarik material ke bawah.
Bila gaya geser lebih besar, maka longsor terjadi. Terus ada faktor penting lainnya yaitu air, itu menambah berat, melemahkan gesekan antar partikel dan juga meningkatkan tekanan pori. Bila terlalu banyak, material berubah seperti lumpur. Lalu ada kondisi geologi, bidang lemah atau retakan, lapisan miring dan lapisan miring ya. Lalu ada iklim dan vegetasi. Daerah basah mudah jenuh air. Lalu ada akar tanaman memperkuat tanah. Lalu ada pemicu yaitu hujan lebat, gempa bumi, dan aktivitas manusia seperti pemotongan lereng. Selanjutnya ada jenis-jenis umum penurunan berat atau jenis-jenis erosi massal. Yang pertama ada creep di sini. Yang pertama ada creep atau creep tanah, yaitu pergerakan tanah yang sangat lambat, bahkan kurang dari 1 cm per tahun. Efeknya dapat terlihat pada pagar miring, pohon melengkung, dan dinding retak. Faktor utamanya adalah pembekuan pencairan, basah kering, dan aktivitas organisme. Selanjutnya ada earth flow atau aliran tanah. Tanah halus yang bergerak seperti fluida. Biasanya terjadi setelah hujan deras. Permukaan bagian bawah membentuk tonjolan seperti lobus. Contoh terkenal yang terjadi yaitu di La Conchita, California. Itu contohnya. Selanjutnya ada apa? Solifluksi atau tanah berlapis permafrost, batuan permafrost. Pada daerah dingin yang punya tanah beku permanen atau permafrost, lapisan tanah atas yang mencair akan bergerak perlahan di atas lapisan beku yang tidak tembus air atau disebut solifluksi. Jadi dia batuannya adalah permafrost. Selanjutnya ada debris flow di sini, atau aliran material, yaitu aliran cepat berisi batuan besar, kerikil, lumpur, dan air. Aliran material ini sangat merusak karena volumenya besar dan kecepatannya tinggi. Lalu ada aliran lumpur atau mud flow. Aliran lumpur berisi tanah halus bercampur air. Umumnya terjadi di daerah kering atau di gunung berapi setelah hujan lebat. Pada letusan gunung St. Helens, aliran lumpur menghancurkan jembatan. Lalu ada rockfall dan rock slide ya, atau yang pertama itu ada longsoran batu jatuh ya, adalah jatuhan rockfall ya. Batu jatuh itu adalah jatuhan batu dari tebing. Biasanya terjadi karena pelapukan atau pembekuan es di celah-celah batu. Contoh uniknya adalah runtuhan Old Man of the Mountain di New Hampshire.
Lalu ada rock slide ya, atau apa tadi? Oh ya, tadi batuan-batuan yang longsor tadi, lapisan batuan pecah eh, disebut talus ya, menumpuk di dasar tebing. Rock slide, longsoran batu yang meluncur pada bidang miring. Terkadang pergerakannya sangat cepat, seperti peristiwa bendungan Vajont di Italia. Lalu yang terakhir ada longsoran bawah air. Longsoran ini terjadi di dasar laut dan jauh lebih besar dari longsoran di daratan. Dampaknya bisa memicu tsunami besar. Oke. Selanjutnya ada pencegahan longsor. Cara mencegah longsor yaitu dengan memperbaiki geometris lereng, membangun dinding penahan, membuat sistem drainase agar air tidak menumpuk, lalu menanam vegetasi, terasering, menjahit lereng dengan rock bolt, membuat atap pelindung longsoran di jalan pegunungan. Contoh pada gambar menunjukkan bagaimana dinding penahan bekerja bagaimana drainase dipasang, serta bagaimana lereng distabilkan dengan baut baja. Kesimpulannya adalah erosi massal adalah pergerakan material bumi yang digerakkan oleh gravitasi dan sangat dipengaruhi oleh air, kondisi geologi, dan aktivitas manusia. Memahami proses ini penting agar kita bisa meminimalkan resiko dan membangun dengan aman pada daerah-daerah yang rawan. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.